yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku maka ya Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Modiar sebar fitnah ijazah Jokowi palsu, Sugi Juanco dan Bambang Tri jadi tersangka. Dokter Tifu auto nggak bisa tidur, selamat bobo di penjara. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya orang-orang yang memusuhi saya tanpa tujuan yang jelas ini. Buat apa musuhi saya? Dengan segala perhitungan aku, saya nggak akan merugikan mereka dalam perjuangan saya ini. Gitu loh. Nggak akan merugikan buzzer, influencer, siapapun nggak. Mungkin merugikan di mata dia kan, kalau rezim ini selesai nggak makan buzzernya, mungkin gitu. Ya bukan, Tuhan masih punya cadangan rezeki. Mereka nggak punya Tuhan. Nah itu masalah mereka, gitu loh, masalah mereka. Jadi mereka harus kembali kepada persoalan ini. Nyatanya kalian tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Bisa aja cuma jadi buzzer yang gebukin orang dapat hadiah, gitu loh. Polri menetapkan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Bambang Tri adalah orang yang menggugat ijazah Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara Sugi Nur adalah pemilik akun YouTube Gus Nur 13 Official. Mereka menjadi tersangka terkait unggahan yang ada dalam akun YouTube tersebut, yaitu tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Polri belum membuka konten apa yang dipersoalkan sehingga mereka menjadi tersangka. Adapun penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi tertanggal 29 September 2022. Dalam kasus itu, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 23 saksi, termasuk diantaranya 7 orang saksi ahli. Selain itu, Polri juga menyita sejumlah barang bukti, yaitu 1 buah flash disk, screen capture, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Namun, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah menyebut bahwa Bambang Tri dan Sugi Nur sebagai tersangka. Kedua tersangka disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Saat ditanyakan soal penahanan, Nurul mengatakan kedua tersangka masihlah diperiksa. Penetapan Bambang Tri dan Sugi Nur sebagai tersangka ini juga mendapat tanggapan dari pegiat media sosial Habib Slow. Lewat akun Twitter pribadinya, ia memberikan sindiran bahwa pasal yang menjeratnya banyak banget seperti kue lapis. Selain itu, Habib Slow juga memberikan saran untuk menyiapkan istri mereka masing-masing untuk dijadikan sebagai jaminan. Harusnya para hakim punya pertimbangan lebih dalam. Sudah pernah masuk penjara karena melakukan tindakan yang sama, berarti kurungan sebelumnya tidak memberikan efek jera dong.
Jadi, saya harapkan putusan harus lebih berat. Intinya jangan sampai ada orang-orang yang macam mereka ini menghirup udara bebas, karena memang orang-orang macam mereka ini harus diberi pelajaran. Saya kok jadi mikir ya, entah bagaimana nasib Dr. Tifa, apakah sekarang dia lagi bingung menyelamatkan diri? Pasalnya dia juga gencar banget memberikan fitnah soal ijazah Jokowi yang menurutnya palsu. Mungkin dia lagi was-was, khawatir, tidur nggak nyenyak, atau yang lebih parahnya kejiwaannya bisa kambuh. Ya begitulah, mereka ini sudah jelas menambah kerusakan keberagaman di Indonesia yang saat ini masih menghadapi berbagai kasus intoleransi. Sugi dan Bambang bukan siapa-siapa. Mereka ini tidak mewakili siapapun dan agama apapun. Mereka berdua ini cuma mewakili dirinya sendiri. Si Sugi ingin dianggap sebagai ulama pemberani pembela kadrun sehingga akan mendapat pembelaan dari kelompok Barisan 212. Ya kita sudah tahulah kelompok mereka ini macam apa ya. Tapi sepertinya polisi dan penjara tidak membuat para oposan jenis ini kapok. Bukannya berubah, baru saja keluar dari penjara, dia langsung nyerocos togak-togok cebang-cebong lagi. Penjara tidak membuat mereka jerah, mungkin hanya batu nisan yang mampu. Entahlah kenapa tidak ada iba, mungkin saya jahat. Tapi ketika kamu berada di kelompok yang selalu dihina, dimaki-maki oleh orang seperti si Dus Nur ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya hanya orang biasa yang tidak sesabar para kiai, apalagi nabi. Bisa jadi ini mungkin juga adalah buah dari kesabaran Presiden Jokowi. Sugi akhirnya kebablasan juga karena selama ini merasa ocehannya di medsos dianggapnya aman. Makanya semakin ngelunjak dan akhirnya kepleset dan jatuh lebih dalam. Selamat bobok di penjara, bagaimana menurut Anda? Ngakak, kadrun salah undang tamu. Niat hati junjung Anies, Profesor Cipta Lesmana malah kuliti bobroknya. Ya, bullshit, gak bakal menang pilpres. Ini nuansa Anies semua di sini. 80% Anies ya. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Pak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi. Saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi nasum ya. Topiknya apa? Ya. Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semua malam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa itu udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Provinsi DKI Jakarta menjadi kota pertama di Asia Tenggara yang meraih Sustainable Transport Award STA 2021 atau penghargaan transportasi berkelanjutan. DKI mendapatkan penghargaan itu berkat program integrasi antar moda transportasi publik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bangga dengan penghargaan tersebut. Ia mengatakan Pemprov DKI berkomitmen untuk terus mengupayakan sistem transportasi yang berkelanjutan demi kenyamanan warga. Ketika disinggung soal penghargaan tersebut, pakar komunikasi dan pengamat politik Indonesia, Profesor Cipta Lesmana, dengan tegas menilai bahwa penghargaan Anies tersebut hanyalah omong kosong alias bullshit. Menurut Profesor Cipta, warga marah Jakarta macet. Semua penghargaan itu menurut Profesor Cipta Lesmana hanyalah omong kosong. Ia pun begitu kecewa dengan kinerja Anies di bidang transportasi. Ketegasan Profesor Cipta Lesmana seputar kinerja Anies disampaikan dalam diskusi yang dipandu Rahma Sarita. Ia juga mengkritik DKI Jakarta, kini menjadi kota dengan polusi nomor 1 di dunia. Maka dari itu ia menilai penghargaan internasional soal transportasi tersebut tidak ada yang efektif alias omong kosong. Dengan sederet kegagalan Anies, Profesor Cipta juga pesimis Anies menang di Pilpres 2024.
Pihaknya pun mempertanyakan prestasinya selama menjabat sebagai gubernur, yang menurutnya tidak ada sama sekali. Banjir dan polusi menjadi salah dua faktor utama kegagalan Anies dari sekian banyak janji-janji yang belum terrealisasi. Menurut Prof, berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur masih dirasa kurang, bahkan dirinya merasa pesimis dengan langkah politik ex-menteri pendidikan dan kebudayaan itu. Tak hanya itu saja, Cipta Lesmana merasa heran dengan ketum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebutnya terkesan terburu-buru mendeklarasikan Anies. Apalagi dengan ketidakhadiran perwakilan partai lain yang diduga bakal berkoalisi, yaitu PKS dan Demokrat. Menurut Cipta, harusnya dua partai lain seperti PKS atau Demokrat hadir dalam deklarasi Anies. Lebih lanjut, Prof. Cipta juga menjelaskan bahwa dalam politik masih ada banyak kemungkinan, apalagi waktu masih lama. Selain itu, Surya Paloh tidak akan bisa menang dan memenuhi PT 20% jika tidak berkoalisi. Sebenarnya saya juga bingung, Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Macet semakin gila, naik motor, naik mobil, sama saja macetnya. Namun apa yang terjadi? Anies nggak peduli sama sekali. Dengan sifat yang angkuh, rasis, lamban dalam bekerja, serta selalu melawan kebijakan pusat. Jangan bermimpi Anies akan jadi kepala negara. Jangan sampai seorang presiden yang hanya jago berkata-kata, tapi tidak ada pembangunan di mana-mana. Jangan sampai pula dengan kegagalan membangun kota Jakarta akan diikuti dengan gagalnya menata negeri ini. Atas berbagai pencapaian Anies sebagai gubernur yang banyak kurangnya, wajar jika banyak pihak yang pesimis Anies tidak akan menang di Pilpres nanti. Menurut saya dari beberapa alasan di atas, ada beberapa hal yang mendasari ia tidak layak menduduki jabatan tersebut, mulai dari ideologi, politik, kinerja, dan integritas. Bagi saya dengan menolak Anies menjadi capres adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Kita sih super yakin akan adanya kepentingan atau agenda tersembunyi yang gak mungkin dibuka sejak awal, sehingga sosok seperti Anies juga mungkin sosok yang nantinya muncul meski dianggap kurang becus bekerja atau kurang bertanggung jawab akan tetap dicalonkan supaya jika memungkinkan bisa dijadikan alat boneka bagi tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya, memimpin ibu kota negara saja sudah kelimpungan, apalagi mengurus satu negara. Benar apa kata Profesor Cipta, yaitu Anies bullshit. Bagaimana menurut Anda?